Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Aprila Aldiansyah. Saya dari kelas F1 Manajemen dengan nomor NPM 101204882. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi mengenal Allah atau ma'rifatullah. Dengan mengenal Allah, kita akan mengenal diri, siapa kita, bagaimana kedudukan kita dibanding makhluk yang lain, apakah sama misi kita dengan hewan, apakah tanggung jawab kita, dan kemanakah akhir hidup kita. Semua akan terjawab jika kita mengenal Allah sebagai Rabb dan Ilah yang Maha Pencipta, yang menghidupkan, dan yang lain sebagainya. Dengan mengenal Allah, kita akan menemukan banyak keuntungan di dunia dan di akhirat, mendapat banyak kebaikan, dan menambah iman dan takwa. Apabila Al-Quran menggunakan sigah amar atau perintah, maka wajib bagi kita menyambut perintah tersebut. Dalam konteks ini, mengetahui atau mengenal Allah adalah wajib. Fokus utama Allah sebagai Rabb, yaitu Allah sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa. Sedangkan Allah sebagai ilah, yaitu Allah lah yang paling dicintai, ditakuti, dan sebagai sumber pengharapan. Setelah mampu menghayati makna ketuhanan sebenarnya dengan mengenal Allah sebagai Rabb, maka individu akan kembali pada fitrahnya yang mengakui Allah sebagai Rabb. Dengan demikian, berikutnya akan mudah memahami Allah sebagai Malik dan Ilah. Dalil-dalil yang memperkuat ma'rifatullah. Dengan dalil nakli yang sangat kuat yang berasal dari Al-Quran, maka wujud Allah dapat dibuktikan melalui pendekatan akal atau rasional. Misal, beberapa ayat Al-Quran yang memberikan suatu isyarat tentang rasionalitas keberadaan Allah yang lalu diamati dan diteliti oleh manusia, sehingga dengan berpikir dan membuka hati manusia akan sadar bahwa semuanya telah diatur, diciptakan, diberi kedudukan, dan diberi amanah oleh Zat yang segala maha. Dan dengan itulah sepatutnya kita mengenal Zat yang menciptakan kita. Dengan banyak dalil nakli dalam Al-Quran dan hadis yang menggambarkan bagaimana keagungan Allah. Banyak ayat Al-Quran tentang fenomena alam diakhiri dengan kalimat tanya. Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kau mendengar? Mengenal Allah dapat menghasilkan peningkatan iman dan takwa, serta mendapat ketenangan, ketentraman, keridhaan, bebas dari tuntutan hawa nafsu yang membelenggu. Kamu punya tempat bergantung dan mendapat jannahnya. Cara menuju ma'rifatullah dengan mentadaburi ayat-ayat terang dan jelas sebagai satu pernyataan dari Allah atau ayat qauliyah. Selain dengan firman-Nya, ada juga ayat-ayat kauniyah sebagai bukti ciptaan Allah yang menjadi bahan berpikir manusia terhadap suatu kejadian alam. Dari dua jalan ini, Islam mengajak manusia untuk menggunakan akal dan nakal untuk menuju ma'rifatullah. Kedua metode ini akan melahirkan keyakinan dan mencetuskan pembenaran atau tasdiq dan membuahkan keimanan yang mantap. Dan ada manusia menggunakan metode jahiliyah, yaitu menggunakan hipotesa dan hawa nafsunya untuk mengenal Allah, yang dengan demikian tidak akan tercapai tujuannya atau hanya akan berujung pada keraguan dan ketidakpastian. Penghalang dalam mengenal Allah. Setiap halangan dalam mengenal Allah muncul pada diri manusia sendiri, walaupun hasil godaan dari iblis dan pengikutnya. Halangan ini muncul dalam bentuk sifat-sifat yang kontradiksi. 1. Berawal dari penyakit syahwat seperti fasik, takabur, zalim, dan dusta. Penyakit syahwat ini terfokus pada pelampiasan hawa nafsu yang tidak terkendali. 2. Diawali dari salah paham atau subhat kepada Islam dan Allah seperti jahil, ragu-ragu, dan menyimpang.
dan kelalaian. Penghalang mengenal Allah mengakibatkan dimurkai Allah, khususnya yang karena penyakit syahwat. Untuk mengatasinya perlu dilakukan mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Kesungguhan untuk menjauhkan diri dari syahwat merupakan jihad tersendiri. Begitu juga bertaubat harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Manakala penghalang ma'rifatullah diakibatkan oleh penyakit syubhat, maka perlu diatasi dengan keilmuan. Berangkat dari yubiyatullah, maka mengakui Allah sebagai Khalik, Razik, dan Malik, kemudian Allah sebagai penguasa sifatnya mutlak, yaitu Allah sebagai waliyan, pelindung, hakim, dan amir. Oleh karena itu, selanjutnya Allah harus menjadi tujuan yang harus menjadi orientasi hidup setiap insan dan yang sepantasnya disembah. Kita harus mentauhidkan Allah dalam hal satu, asma dan sifat, yakni bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Dua, rububiyah. Ketiga, uluhiyah. Dengan demikian kita mengikrarkan la ilaha illallah. Seseorang benar yakin tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai dan dituju kecuali Allah, Raja yang ditaati dan disembah. Bila demikian yang diyakini seseorang, maka pada saat itulah ia merasakan kehidupan yang baik yang Allah janjikan pada orang-orang beriman dan beramal soleh. Cukup sekian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.